Pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Iya, baiklah. Seperti biasa tentunya saya bersama dengan Kidalang Rohmat Hadiwijaya. Kidalang apa kabar? Kabar saya mas. Sehat ya? Sehat. Nah pemirsa kalau ingin mengetahui apa saja buah-buah pemikiran dari Kidalang Rohmat Hadiwijaya ini silahkan di follow di account Twitter beliau yaitu di @rhadiwijaya gitu ya. Dijamin tidak ada nge-tweet ini, update status tok. Kidalang, yes, bicara soal status nih. Ini status BBM piye? Maju mundur. Nah itu dia. Seperti tape, mengkeret kan gitu. Kadang-kadang keras terus mengkeret kan gitu. Tapi di kisah pewayangan ada gak sih kejadian yang menimbulkan keraguan-raguan ini yang bisa sangat menggoyahkan dunia pewayangan gitu? Ada mas, jadi itu pernah saya tulis di Bisnis Indonesia, edisi 22 Mei 2013. Andai saja Kresna Pragu. Wes, waduh. Ini pasti menarik kita simak ceritanya, tapi sebelumnya izinkan saya pemirsa sekalian memperkenalkan dua orang bintang tamu kita yang kayaknya pas kalau kita membahas tentang status yang tadi ya. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama di sebelah kiri saya langsung ada Mas Arief Budimanta. Selamat malam Mas Farhan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kidalang, selamat malam. Selamat malam mas, gubernurnya menang nih. Amin, udah menang. Anggota Komisi 11 dari DPR RI ini, selamat datang ya. Terima kasih Mas Arief datang lagi. Kemudian yang kedua di ujung sana ada Pak Satya Widya Yuda, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Mas Wawan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Selamat malam Kidalang. Selamat malam mas. Ya, sudah saling menyapa kita. Gini, sebetulnya saya pengen banyak ngobrol ya, terutama tentang isu terkini. Tapi kita mau ngomongin soal isu BBM yang terangkum dalam sebuah kisah pewayangan, cuplikan dari sebuah kisah besar masa Perang Baratayuda ya. Sebelum Perang Baratayuda mas. Sebelum Perang Baratayuda yang akan disampaikan langsung oleh Kidalang Rohmat Hadiwijaya. Kita simak bersama.
Gadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bana Margana Duh Koko Prabu tebihna wonten tulah maneh kula ingkang sowan Koko Prabu nadyan padu Koko Prabu Triwikrama sak gunung anak-anakipun ingkang rayi boten kakilapan inggih amarga sami-sami titising Bathara Wisnu kula kalilanana badhe semusul paduka duh Koko Prabu ora patut banget tak sawang saka kadohan Janaka sing iso nangekake Kakang Kresna dianggep apa para Kurawa ayo tak rusak wangunan iki alon denya ngandika duh Yai Werkudara Ya Prabu saking ketebian kula tingali ngamuk punggung wonten garas menapa nggih kula mboten katriman nalika semanten Janaka kang entuk gawe sampun kelakon panggih kelawan Koko Prabu Ndorowati terus nalika semanten badhe kula boyong dhateng Praja Ngastina Koko Prabu boten kersa malah memberikan penawaran menarik banjur nalika semanten Kakang Kresna kinen milih Prabu Duryudana milih ratu siji apa milih ratu 1000 kang cacahe saka 1000 negara banjur
kula milih 100.000. Sababe inggih nalika semanten menawi Ratu Tunggal inggih Koko Prabu saking Ndorowati minurut petang namung sekedhik wadyabalanipun. Nanging menawi kula milih 100.000 patih njaba njero kalewu termasuk Wedana Bupati klan Wadyabala lan persenjataanipun pinten yuta niku jumlahipun. Mula nalika semanten kula milih 100.000. Oh, Ratu goblok. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Koko Prabu. Yo, sak tampa. Wangune Koko Prabu nembe mawon duka wonten paridamel punapa Koko Prabu? Wis ora takon. Nggonku nesu iki mu amarga jalaran perilakumu kang singklar saka ambeking kautaman. Salah kula wonten pundi Koko Prabu? Jare kondangi jagat Kresna kuwi titising Wisnu. Nanging prilakune ora adil. Yen dadi pujanggane perang Baratayuda mestine wis ngerti tatanan cak-cakan. Inggih leres ingkang dados atur paduka. Nanging lepat kula wonten pundi Koko Prabu? Gini aku adigawa kelawan kadang kunom Yai Duryudana malah maringi cangkriman. Dadak kon milih 100.000 kalau 101 kon milih. Lah nggih meniku mawujudaken murkaning menungsa menika saged ketingal saking tata wicara. Yen ngerti nalika semanten menawi paduka Koko Prabu prisa kula mboten mbang sindhebang sladan saderengipun kadang Pandhawa sepindah ingkang kula aturi milih inggih Prabu Duryudana. Nanging nalika semanten kula dodhok milih 101 utawa 100.000. Prabu Duryudana langkung awrat milih 100.000
lan sampun seksen jagat sasinipun. Dados kados kula upamaken sabda pandhita ratu tan kenging kena wola-wali. Ya nanging kudu sakjatine kowe kudu nerangake ya tok Ratu Sewu kuwi sakjatine kalah karo kowe. Niku sampun kodratipun udah mateng. Malah menika kula pikantuk wangsit. Ayo kowe arep matur apa? Sasampunipun kula pinanggih kelawan Sang Hyang Jagatnata. Kula pikantuk wangsit menawi adekipun Prabu Baladewa boten pikantuk jatah dados senopati perang Baratayuda. Loh, mengko dhisik. Temu pirang perkara yen to Baladewa rentuk melu perang Baratayuda. Inggih amargi perang Baratayuda menika kula upamakake perangipun sebab akibat. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa njileh bakal balekake, sapa gawe penang nganggo. Yen to aku ora entuk menang melu perang Baratayuda lanjur tugasku apa? Yai. Kula aturi enget nalika semanten. Trah Mandura menika nalika kula tarik wingking jaman Ayodya. Nalika semanten Dasarata ngantos Prabu Rama kagungan putra. Batlawa Kunti bojo Basudewa terus paduka dados Mandura menika tratraipun saking Ayodya. Boten kalebet tataranipun urut-urute perang Baratayuda inggih darah Barata. Dadi tugasku ora menangi Baratayuda nanging tugasku apa? Nek sing sejarah kedah paduka mangke momong turune para Pandhawa. Banjur sajroning perang Baratayuda aku menyang ndi? Ora penak kabeh para sedulur perang nang ngaburning kraton Mandura. Koko Prabu kula aturi manembah manepung lan Gusti kang karo jagat nyuwun mugi-mugi dumadine perang Baratayuda enggal lestantun. Sapa sing bibiti ala ning kono bakal wahyuning sirna. Nggih kanthi puja brata paduka wonten Grojogan Sewu, Pasanggeran Cemara Sewu mriku dados lantaran suksesipun perang Baratayuda. Yen ngono njaluk pamit sedaya derek napa nuwun.
Anjing langit lap-lap katon lir kenjang ing alis risang maweh gandrung jagat Dewa Bathara wangune perang Baratayuda bakal dumadi bener ngendikane yang Kanjeng Ibu Nagagini nalika semana yen to adeke Antareja iku wajibe ora melu perang. Bambang Wisanggeni uga ora entuk melu perang. Nanging bingunge atiku ora bakal tumuli padhang yen to ora entuk pangandikane saka pujanggane perang Baratayuda ya Waldrawati. Kula kang sowan wa Antareja nggih. Nggih, wa. Ana parigawe apa prapta ana ngarepane wa nggih. Ganti kula taken wa. Nalika semanten wa Kresna nyebut asmanipun Antareja kalian Baladewa menika wonten wigatos punapa wa. Antareja kula wa tak kira wis pana nggonmu antuk dawuh saka Kanjeng Ibu kalawan Hyang Wantaboga yen dumadine perang Baratayuda iku perang sebab akibat lan kowe wis ngerti to yen to Antareja kuwi ora melu ketulis ana kitab Weda Citapsara. Nggih kula nggih sampun prisa wa. Dadi tekamu kene berkonfirmasi yen to kowe rentuk Baratayuda. Nggih. Kula pun legawa. Mboten nderek Baratayuda. Amargi kegiatan ning Baratayuda niku mun sampun diatur wonten Citapsara. Ya bener. Lajeng kula kathah kados pundi wa? Wis gampang. Ayo tak ewang ing Memuja Brata. Muga-muga panyuwunmu munggah kelawan kasedan jati kanthi leganing atimu kang suci ndadekake jalaran ungguling para pepundhenmu Pandhawa. Ayo Antareja tak ewang-ewang ndedonga suwi kula ndak ruwa. Salugu juga Sang Antareja. Gyane gati badhe minggah dhateng moksa dhateng kasuwargan jati. Nanging panane putra satriya kang utama ngerti ngirim donga klan wong tuwa pepundhen. Mula kena patuladan yen to wong
putra kudu ndongake kelawan pepundhane. Donga enggal jaya nggone perang Baratayuda. Kasembatan Mokswa Sang Antarja jumegluk swarane bangun gagat raina. Aku mbok kapake Ndara. Ayo. Kowe mau tak sawang saka kaduan mateni anakku Antarja. Kusik to, kusik. Pun Kakang Donadra, ora tak patak odol-odol dhewe iki. Kowe kena tak jarwane apa ora? Kowe pengen perangmu Baratayuda menang apa ora para Pandhawa? Yen pengen menang don aku. Lah ngono. Iki mau terjadi interaksi sing kang intelek ya Bratasena. Si anakmu Antarja kuwi ora mati saka tanganipun Kakang. Nanging kekarepane dhewe pengin muksa nanging iki mau mung njaluk taren konfirmasi lan panjenengan ingsun amarga saka Sabta Pertala entuk sangu yen to wis legawa yen Antarja ora melu perang Baratayuda. Malah mutak ewang-ewangi donga, dongane si Antarja muga-muga para Pandhawa unggul yudane. Wis Dara, lakon iki tak anggep rampung kanggo nutup paripurnane gati. Tayungan Dara. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, baiklah. Ki Dalang, sebetulnya apa intisari dari kisah yang tadi ini dan bagaimana relasinya dengan kondisi harga BBM yang mengembang ini? Jadi kita memang agak tersinggung waktu dikatakan kabinet kita itu kabinet tape bukan tempe ya, tape ya. Kenapa? Tape itu kadang-kadang keras dulu dari singkong. Oh. Begitu kena fermentasi, kena ragi, jadi lembek kan gitu kan. Tapi alot. Alot kan. Jadi sebetulnya
dari manajemen TAPE tadi lahirlah sebuah angan-angan budaya. Seandainya Kresna itu waktu mau menghadapi perang Barata itu ragu-ragu, seperti memilih membuat keputusan BBM apa jadinya kata dunia kan begitu. Iya, Baratayuda yang sakral akhirnya jadi berantakan. Jadi dalam bertapa tadi disebutkan kan Kresna bertapa di Balikambang. Bertapa itu diartikan sebagai seorang yang mencari inovasi, nulat sariro, bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa ini kan begitu. Karena si Kresna sudah dipatah menjadi juru penenang atau sebagai pujangga Baratayuda kan gitu. Ternyata dia bukan topo tidur tapi ke Kayangan juga Saloka meminta Jitapsoro, yaitu mengenai buku pedoman bagaimana membuat keputusan antara perang Baratayuda nanti kan gitu. Jadi ada disebutkan musuhnya siapa. Duryudono musuhnya si Bimo, Dursasana musuhnya siapa. Nah begitu giliran sampai yang terakhir yaitu musuhnya si Antarja dengan si Prabu Baladewa. Baladewa itu kan kakaknya dia sendiri. Padahal dua orang itu tidak ada hubungannya kait-menyait antara kesalahan di dalam Baratayuda kan begitu. Bingung dia. Waduh ini kalau sampai saya buat keputusan cepat Baratayuda bisa kacau kan gitu. Padahal dia tinggal hitung hari. Akhirnya si Kresna membuat keputusan si Antarja tadi kan saya tahu sendiri Antarja juga punya kesaktian luar biasa. Sampai dengan tapak kakinya pun dijilat mati kan gitu. Bisa dibayangkan kalau dia ikut dalam sebuah perang besar, jangan-jangan tapak kaki yang musuh dan kawan dijilat mati semua kan gitu. Betapa kacaunya kan. Padahal dia anak Bima. Anak Bima kan gitu. Bukan keputusan yang mudah. Enggak mudah. Akhirnya dibuat keputusan. Pinter dia si Kresna. Si Antarja disuruh kembali ke Kayangan naik surga, janjinya kan gitu. Si Baladewa suruh bertapa di Grojogan Sewu. Supaya apa Grojogan Sewu? Supaya tidak ikut dalam kekisuruan Baratayuda kan gitu. Jadi win-win kan. Dua-duanya diselamatkan. Jadi Baratayuda yang perang antara kebenaran dan kebatilan berjalan sesuai dengan skenario Jitapsoro. Nah, tapi tentunya walaupun kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang substansial dari sebuah kisah wayang, kehidupan nyata tidak seindah dunia pewayangan. Iya kan? Harga BBM itu nggak pernah indah loh. Gimana Mas Arief maupun Mas Satya bagaimana memandangnya si harga BBM ini? Kenapa harus naik? Kenapa tidak boleh naik? Jadi ini sebenarnya bukan ragu-ragu kalau menurut saya. Tapi kita hati-hati. Hati-hati. Baik banget sih suaranya kayaknya nih. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Udah pasti. Ya kan? Kalau harga BBM mau naik, kondisi 2012 dengan 2013 itu berbeda. Karena kalau dulu gonjang-ganjing karena harga BBM itu ICP ya misalnya ya crude oil Indonesia itu price-nya itu sampai dengan 128 US dollar per barrel. Kalau sekarang kecenderungannya menurun dari 100 sekian belas gitu, sekarang udah menjadi 104 dan kecenderungannya ada kemungkinan terus menurun. Itu satu, ya toh. Nah kemudian yang kedua ada persoalan gonjang-ganjing masalah harga bahan makanan. Mulai dari soal bawang sampai kepada persoalan daging. Kalau kemudian ditambah BBM-nya naik, kan kasihan rakyatnya tambah menderita. Karena semua harga-harga jadi tambah naik. Kan begitu. Jadi menurut pandangan kami justru sekarang ini adalah sebuah proses mencari jalan sekaligus untuk mengetahui apa yang ada di hatinya rakyat. Dan menurut saya kalau hatinya rakyat mengatakan bahwa BBM tidak perlu naik, maka pasti tidak naik. Begitu. kalau rakyat sih ditanya, saya tanya, anggap aja kita semua rakyat jelata ya. Mau nggak BBM naik? Enggak, geleng kepala semuanya. Jadi itu apa kitab apa tadi yang ditemukan oleh Kresna? Jitapsoro. Kitab Soronya mengatakan tidak. Pasti ngikut tidak naik. Nah, kalau pemimpin yang bijaksana itu begitu. Pinter ya, pinter nih. Mas Satya gimana? Ini sebetulnya kalau saya lihat beda pendapat masalah makna subsidi. Ya. Ini kan sudah puluhan tahun kita tuh disubsidi, tapi yang disubsidi harganya. Padahal yang dimaksud subsidi itu gimana caranya pemerintah itu ada di saat rakyat tidak mempunyai daya beli yang cukup.
Nah, di situ subsidi ada. Harusnya yang disubsidi ya rakyatnya, gitu. Jangan harganya. Kalau sekarang harganya Pak Kidalang bisa beli, ya, Mas Farhan bisa beli, saya juga bisa beli. Padahal, wah, mobilnya aja harus mengkilat. Mestinya tidak boleh beli barang yang subsidi. Mobilnya toh, ini jadi filosofinya. Dompetnya kusem. Filosofi subsidi ini yang salah. Karena ini sudah lama diterapkan, sehingga dianggap bahwa subsidi harga itu menjadi subsidi yang tepat. Begitu subsidinya dikurangi, padahal uangnya nggak hilang nih, subsidinya dikurangin, hak rakyat udah ngerasa kayak, loh ini hakku kok. Jadi ini masalah pola pikir. Menurut saya bukan cuma pola pikir, tapi implementasi daripada subsidi yang salah kaprah. Gitu. Karena apa? Kalau kita bilang tadi dikatakan kalau rakyat ditanya, ya pasti nggak mau, ya kan? Tetap karena apa? Karena merasa bahwa haknya dihilangi. Tetapi kalau rakyatnya itu kita pilih benar-benar rakyat yang memang butuh bantuan, ya butuh bantuan subsidi, orang nggak akan mempermasalahkan karena memang dia orang yang layak disubsidi. Saya melihat ini kita kayak berdebat di atas rel, sejalan tapi nggak pernah ketemu. Sebetulnya kalau paradigma subsidi itu dibetulkan, sekarang sudah tidak usah subsidi harga, tapi kita subsidi langsung kepada orangnya, itu selesai. Cuman masalahnya adalah apa benar kita punya identifikasi penduduk itu dengan baik, ya? Apa benar tidak ada duplikasi, ya? Apa benar orang itu misalkan namanya Bambang enggak sampai double 10 kali misalkan. Nah ini yang menjadi tugas-tugas negara yang perlu diselesaikan. Makanya IKTP itu penting itu. Ya asal fotokopinya yang benar. Nah asal di fotokopi tidak hilang. Nah ini. Mas Arief, aku ingin nanya lagi nih. Kalau memang ternyata rakyat bilang tidak, pertanyaannya kira-kira ini ada satu titik temu yang sama nih. Kalau katakanlah tadi yang disubsidi orangnya pakai bantuan langsung tunai deh. Cuman masalahnya apakah orang yang sama akan menerima 2 kali itu di pertanyaan. Sama juga dengan membaca suara rakyat di Kitab Zoro kan. Kitab Zoro sih enak dari dewa, nggak mungkin salah. Tapi membaca suara rakyat kan bisa salah. Sebenarnya kita udah bertanya ya kepada masyarakat dan sekarang masyarakat itu paham kok tentang apa yang terjadi. Satu, ketika kemudian dijelaskan bahwa ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk kemudian ada kompensasi yang akan diberikan terkait dengan bantuan langsung, misalnya kemudian beasiswa, memberikan memberikan raskin ya yang lebih banyak, tadinya 10 kilo menjadi 15 kilo. Kemudian rakyat berkata begini, yang namanya bantuan itu ya hak kita memang. Tanpa ada kenaikan harga BBM ya sudah sewajarnya pemerintah itu membantu rakyat, terutama ya rakyatnya miskin. Begitu. Itu rakyat mengatakan gitu, itu hak. Jadi tanpa ada kenaikan harga BBM juga harusnya ada bantuan itu satu. Jangan dijadikan sebagai kompensasi. Jangan dijadikan sebagai alasan gitu. Jadi yang namanya bantuan nggak boleh sementara, harus terus menerus. Ya. Gitu kalau rakyat ditanya. Nah artinya sebenarnya kalau kita lihat dan rakyat juga tahu yang namanya manajemen pengelolaan keuangan negara, kemudian manajemen energi kita secara keseluruhan ada yang harus diluruskan gitu ya, yang ada yang harus diluruskan. Karena bagi masyarakat, bagi rakyat, mereka tahu bahwa yang namanya Indonesia itu punya sumber energi, punya minyak bumi, punya batu bara, punya gas. Dan mereka juga tahu menurut konstitusi itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalaupun ada subsidi, katakanlah misalnya sekarang terkait dengan subsidi harga, rakyat merasakan bahwa itu juga merupakan haknya begitu. Jadi ketika hak rakyat itu terpenuhi, maka konsekuensinya pun akan ditanggung sampai rame-rame. Rame-rame. Wah itu gimana? Konsekuensinya nggak ringan loh Pak Satya. Nggak, justru ini yang menjadi kita harus cari titik temu. Makanya definisi subsidi itu mesti clear. Yang dimaksud subsidi itu apa gitu. Kalau subsidi itu betul digunakan untuk rakyat yang memang layak disubsidi, ya sudah kita fokus di situ. Nah, sekarang pemerintah kan masih berkutat di subsidi harga. Ya. Makanya pada waktu pemerintah kita hitung-hitung subsidinya, karena apa? Kalau subsidi model subsidi harga ini semua orang bisa menikmati. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, dia nikmatin semua. Nah, apakah itu definisi subsidi yang benar?
Nah, itu mesti dibetulkan dulu. Yang kedua, kita lihat kalau kita menggunakan model subsidi seperti ini, kira-kira makan keuangan negara berapa? Nah, setelah dihitung, kalau kita pakai ICP $100, ya, subsidi BBM tok aja 197 triliun. Itu kita gunakan APBN tahun 2013. APBN 2013 diketok bulan Oktober tahun 2012. Iya. Setelah berjalan, ternyata ICP-nya itu naik sampai 114. Lah, kenaikan $1 ICP itu menimbulkan ya Kenaikan utang defisit anggaran 2,8 triliun. Bayangin kalau naik karena apa? Karena Indonesia itu tidak kaya minyak. Tidak kaya minyak. Kita punya gas tapi minyak enggak. Karena apa? Yang kita produksi dengan yang kita keluarkan, yang kita gunakan itu lebih banyak yang kita gunakan. Baik, Pak Satya. Ya, itu menjadi defisit gitu kan. Lah, ini kan artinya banyak sekali faktor-faktor yang bikin bingung. Iya toh? Mungkin itu yang menyebabkan ngambil keputusan ini antara ragu-ragu sama hati-hati bedanya tipis banget gitu loh. Komentar Pak Kidala gimana? Ya itu tadi sebetulnya pendefinisian kalau di wayang jelas tadi. Jadi yang namanya perang Baratayuda itu adalah perangnya kebatilan dan kebenaran. Itu udah jelas dulu. Jadi waktu Kresna ke Kayangan mencari solusi dengan para pendiki dewa, wah nggak bisa nih Bathara Guru karena si Antarja itu nggak pernah ada sangkut pautnya permasalahan dengan si Baladewa. Kenapa disangkut pautkan dengan batil ini malah Pak Dema Paman loh. Jadi poinnya adalah mesti clear dulu masalahnya. Sama-sama mendefinisikan masalah dengan cara yang sama. Siapa yang boleh ikut Baratayuda kan gitu. Itu Jadi sebetulnya itu ini subsidi atau bantuan? Ini hak atau kewajiban atau beban sebetulnya. Nah, coba kita bahas lebih dalam lagi ketika kita lanjutkan Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, baiklah. Seperti kalimat terakhir dari Kidalang tadi, kalau diskusinya mau nyambung, kita mesti balik lagi ke sebuah kesepakatan. Mana yang mau dibahas, mana yang nggak perlu dibahas. Coba kembali ke pernyataan Pak Satya tadi. Ini penting loh untuk kita ketahui bersama bahwa kita bukanlah lagi negara kaya minyak. betul itu. Orang cadangan kita ya, cadangan minyak kita itu cuma 4 miliar barel. Cadangan kita. Bandingkan sama Saudi Arabia atau negara yang ada di Afrika sana. Itu cadangannya sampai 40, bahkan Timur Tengah itu sampai 100 miliar barel. Jadi luar biasa besarnya di sana, tapi di sini 4 miliar barel. Nah, ini yang repot ini adalah bahwa negara sudah terlalu nikmat waktu itu ya. Kalau kita kembali di tahun-tahun 80-an, kita memproduksi minyak gede-gedean ya. Lantas dikuras habis, lali dengan anak cucu itu. Nah, ini yang mesti dibetulkan. Karena di saat sekarang ini kita lihat bahwa ternyata lali sih, Pak. Anak cucu sendiri sih nggak lupa. Anak cucu orang yang lupain. Ini ternyata apa? Ternyata barang yang mahal itu dipelihara terus. Nah, tadinya dia pikir karena model subsidinya disubsidi harga, ya disubsidi terus. Padahal orang itu sebetulnya dididik. Kalau misalkan energi yang lebih murah itu dikembangkan, itu kan lebih bagus. Misalkan gas, ya. Misalkan batu bara, yang kalau kita mau bikin listrik dari batu bara, misalkan dari geotermal, itu angka pembuatan geotermal listrik dari geotermal sepertiga, bahkan bisa seperempat dari kalau kita bakar BBM. Tapi kapan? Nah, ini makanya kita tekan di Komisi 7 itu supaya pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Energi, ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2007 itu membuat namanya kebijakan energi nasional. Supaya apa? Supaya kita tahu 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kira-kira itu bauran energi atau energi mix kita itu kayak apa.
Nah kalau gitu, apakah kita rakyat nih punya waktu 25 tahun untuk bertahan tanpa subsidi? Jadi begini, soal bauran energi itu kan sebenarnya strateginya sudah ada. Tetapi itu yang mungkin terlupa oleh pemerintah untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat roadmap ya bauran energi itu harusnya komposisi terhadap pemakaian energi misalnya dari gas aja ataupun batu bara itu semakin meningkat. Yang berbahan bakar minyak bumi itu semakin menurun. Tetapi sekarang kecenderungannya tidak seperti itu satu ya. Ada kebijakan energi yang tidak konsisten dalam melakukan. Nah kalau ini saya setuju, ini ada persoalan keraguan-raguan. Ya kan, ini ada persoalan keraguan-raguan dan kekonsistenan dalam melaksanakan roadmap bauran energi yang seperti dikatakan oleh Pak Yuda tadi. Kemudian yang kedua, pemerintah itu yang paling utama sekarang yang harus dilakukan sebelum berpikir mengenai kenaikan harga BBM itu adalah memastikan bahwa mengendalikan harga-harga. Ya, sekarang BBM tidak naik aja, harga-harga barang kebutuhan sehari-hari luar biasa. Naiknya ini seperti roller coaster. Sebentar 100.000, sebentar 15.000. Harga BBM. Contohnya daging sapi ya? Iya, daging sapi. Makanya kita perlu impor daging. Iya. Nah, di Malaysia misalnya ya, itu BBM-nya juga bersubsidi. Kalau ada kenaikan itu nggak berpengaruh. Angkutannya tetap tidak naik harganya. Kemudian kebutuhan sehari-harinya juga tidak naik harganya. Begitu juga di tempat lain. Begitu. Nah, kalau kita BBM-nya naik, langsung harga-harga pada terbang begitu. Jadi menurut saya kemampuan pengendalian harga di luar BBM ini yang harus dibereskan dulu oleh pemerintah, baru bicara mengenai kenaikan harga BBM. Selama itu tidak bisa dikendalikan, maka kemudian dampaknya bukan hanya rakyat kecil yang kena, tetapi kita secara keseluruhan. Karena begini, menurut hasil ya research yang dilakukan, kenaikan harga BBM itu sumbangannya hanya sekitar 2%. Khusus BBM-nya saja terhadap kenaikan harga. Tetapi implikasinya terhadap harga-harga yang lain, harga angkutan, kemudian harga bahan makanan, kemudian terkait dengan sekolah segala macam, itu sampai dengan 93% impact-nya begitu. Dan itu gila-gilaan kemudian naiknya. Dan itu bukan karena hitungan matematik, karena hitungan perasaan aja kan? Bukan karena itu, karena semuanya terkait ya, memiliki keterkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harga BBM itu. Jadi misalnya sederhananya begini, harga BBM naik, kemudian kita dari kampung jual sapi, misalnya ongkosnya kemudian naik dong, nggak mau dong yang punya angkot kemudian tidak menaikkan harga, kemudian kenaikan harga itu ditimpakan kepada siapa? Kepada konsumen, kan begitu. Nah kalau pemerintahnya tidak misalnya persoalan angkutannya tidak dibenahi, infrastrukturnya tidak dibenahi, persoalan produktivitas pertanian kita tidak dibenahi, tergantung misalnya kepada impor saja terus-menerus, maka kemampuan pengendalian itu tidak ada di kita. Jadi menurut saya persoalan BBM itu adalah hilir, ya, kenaikan harga BBM itu adalah persoalan hilir. Persoalan hulunya, ya, kemampuan pengendalian harga secara umum ini yang harus dibenahi terus-menerus. Menurut saya kalau ini bisa dibenahi, mungkin rakyat tidak akan memiliki persepsi yang seperti itu, menganggap biasa-biasa aja. Ya, berarti ada masalah di hulu yang besar nih ya. Satu, pengendalian harga. Dua, ini secara ekonomi. Yang dua adalah masalah bagaimana konsistennya kita melaksanakan pembauran energi ini. Jadi kita mesti pisahkan, ini dua hal yang berbeda. Yang dimaksud dengan Pak Arief tadi adalah keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kalau di molor-molor mundur akibatnya seperti itu. Itu sifatnya jangka pendek. Ya, kita berbicara bauran energi jangka panjang. Ya kan, 5 tahun ke depan ya kalau bisa yang namanya BBM itu udah mulai ditinggalkan, BBG-nya udah mulai jalan. Indonesia kaya sama gas dan harganya ya 1 liter setara BBM gas itu cuma 4.100. Jadi nggak usah pakai subsidi. Jadi kalau sekarang mobil-mobil itu sudah diisi bahan-bahan yang bisa mengkonvert dari BBM ke BBG, udah langsung beli di situ. Tetapi syaratnya infrastruktur harus dibetulkan. Nah, ini kan menyangkut masalah sedikit jangka panjang karena perlu infrastruktur. Nah, sekarang yang memang saya sependapat tadi adalah karena ini sudah mau kebijakan itu mau dilakukan, memang tidak boleh diambang-ambang. Karena apa?
yang namanya shock inflation, yang inflasi mendadak hanya karena pengumuman yang nggak jelas, itu bisa terjadi. Makanya ada komoditas yang dimaksud dengan administered commodity. Jadi komoditas-komoditas yang dikontrol oleh pemerintah, harga air, ya, harga gula, harga beras, yaitu kalau bisa operasi pasar pemerintah itu. Di samping itu juga kita mengendalikan semua aspek-aspek yang terkait apabila BBM itu benar-benar dinaikkan. Nah, makanya kita minta tadi yang Ki Dalang bilang itu supaya firm ini supaya jelas sehingga masyarakat itu tidak diambangkan, karena itu sudah permasalahan tersendiri. Begitu itu sudah diputuskan, masih ada PR lagi pemerintah itu. Pemerintah harus menjelaskan ya kepada rakyat bahwa kalau subsidinya dikurangi, alias harganya naik, itu kan berarti ada penyimpanan. Ada uang yang tersimpan akibat daripada pengurangan subsidi tadi. Dilakukan di mana? Dialokasikan kemana? Ini juga harus bijaksana. Rakyat kecil harus diperhatikan. Ya, kita kan sudah tahu akibat dari kenaikan tadi sudah macam-macam bisa naik kalau tidak dikontrol. Pemerintah satu ngontrol. Habis itu dari yang disimpan tadi, mbok yao, ya, sebagian itu masuk ke infrastruktur desa. Ya, orang-orang yang bikin tandon air, jembatan, segalanya itu diperhatikan. Sekolah misalkan, anak masuk ITS, masuk ITB mahal. Ya, semua anak yang miskin belum tentu bisa masuk. Mboknya digratisin ke sana. Nah, itu kena. Nah, ini sebetulnya membuat ya bahwasanya tadi subsidinya dikurangin, enggak hilang subsidi itu, hanya dialihkan. Sebagian uang akibat daripada kenaikan tadi memang ada yang kemakan apa? Kemakan karena harga minyaknya naik. Kemarin asumsinya 100, sekarang ICP-nya 112 sampai 114 untuk ngerem aja. Negara ini kan rekoso udah untuk ngerem aja. Nah, itu memang terpaksa akibat kenaikan tadi dia dipakai nomboi karena kenaikan harga minyak yang nggak bisa kita kontrol. Tapi tetap ada sisa. Ya ada sisa inilah yang kita harus perhatikan rakyat kecil gitu loh. Ini supaya lebih memberikan ketenangan. Jelas sekali kalau kita bisa melakukan kayak semacam gini. Ini loh, ini harga BBM tuh dinaikkan karena subsidinya dipindahin sini. Itu kan jelas enak toh. Rasanya enak. Tapi kenapa hal itu tidak terkomunikasikan ya? Atau jangan-jangan justru sebetulnya nih, saya takutnya nih, yang ragu-ragu tuh bukan para penguasa loh. Yang ragu-ragu tuh rakyat terhadap para pemimpinnya. Kok aku ragu ya sama pemimpinku? Wah, itu ngeri itu. Gimana Ki Dalang? Enggak, sebelum menyambung masalah tadi pembauran energi ini, kira-kira setahun yang lalu Amerika itu bisa kita ambil baiknya, yaitu bagaimana mereka mengkonversi dari minyak ke gas, yaitu dengan shale gas. Shale gas itu adalah produksi gas yang kurang dari 500 meter kedalaman tanah. Iya. Ini kita nggak usah ngomong kayak timbunan ya. Dari dangkalnya gas itu tadi, akhirnya kan biaya operasional murah. Kalau Pak Satya tadi satu gas tadi setara dengan 4.100, kalau saat itu 2.100. Karena murah biayanya. Iya. Pemerintah itu dengan legowo terus terang belak kotang pada rakyatnya. Sederek, kita sekarang waktunya ganti ke gas. Karena gas, kalau minyak harganya itu $3, $4 itu dapat 3 liter, berarti kan 40.000 3 liter. Tapi kalau sampean beli gas, harganya cuma 1,2, 12.000. Orang nggak usah diajarin, udah langsung pindah sendiri. Pemerintah sana menyediakan dengan infrastrukturnya, ini mobil pakai gas. Mulai dari yang besar dulu, diketok. Generator listrik dipindahin dari oil ke gas. Jadi akhirnya mengikuti semuanya. Akhirnya sekarang tahun 2017 Amerika yang dulu sebagai pengimpor oil and gas dari Timur Tengah dan akibat perang sekarang menjadi penjual pengekspor gas. Karena di rumahnya sendiri, di hometownnya sendiri sudah memiliki gas yang very cheap. Salah nggak kalau misalkan gini nih, ada sebuah, ini pertanyaan terakhir untuk semuanya mungkin. Salah nggak kalau kita menganggap begini, wah ini sih agak sulit karena memang rakyat sudah terlalu sering dimanjakan nih. Kalau begitu kan sama dengan kita sama anak. Anak ini kalau udah kepala manja kan jadi ngeyel loh. Ini saya rasa rakyat itu nggak manja ya, justru prihatin sebenarnya kondisinya pada saat ini, bukan manja, prihatin ya. Asik nih. Nah, ini prihatin. Jadi menurut pandangan saya ke depan itu, jadi kalau kita ngelihat persoalan BBM itu tidak bisa ngelihatnya BBM tok.
Ya. Ya, itu harus ngelihatnya secara keseluruhan, harus semesta yang kita lihat secara keseluruhan kebijakan. Jadi rakyat itu bukannya manja atau ngeyel tapi prihatin. Prihatin. Pak Satya setuju nggak? Kalau saya ngelihat rakyat ini ojo dibodoni, mesti dibikin pinter. Karena kalau modelnya dibodoni, ya nanti terus muncul manja segalanya kayak gitu. Tapi kalau dibikin pinter, ngerti, ngeh terhadap masalah bangsa ini kan masih maklum. Ya, saya setuju itu. Mudah-mudahan usaha kita selama tampil di TVRI ini. Tapi saya nggak setuju. Menurut saya itu rakyat kita itu pinter kok. Buktinya dalam setiap pilkada itu banyak pemimpin-pemimpin bagus yang dipimpin. Itu menunjukkan bahwa mereka itu pinter gitu. Rakyat pinter tapi ojo jangan jualan melulu gitu loh. Ojo dibodoni itu beda. Itu berbeda. Beda dengan rakyat bodoh itu lain. Ojo dibodoni, pinter dibodoni bisa. Ini karena itulah adanya acara Sarwo-Sarwi Pedalangan untuk menghindari rakyat jangan sampai merasa dibodohi. Karena rakyat udah pinter. Kalau rakyat nggak pinter, nggak mungkin kita ada di sini, iya kan? Terima kasih loh, Pak Satya. Terima kasih, Mas Arief udah hadir. Kidalang. Tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Sekali lagi, Anda ingin tahu buah pemikiran Kidang Rahmat Hadiwijaya, follow saja akun Twitter @rhadiwijaya. Saya Farhan, sampai jumpa.